Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bidan Nimasadi. Di video kali ini saya akan membahas tentang preeklamsia berat dan penata laksanaannya di tingkat puskesmas Poned atau di bidan. Nah, kita lihat materinya. Kenapa sih kita harus membahas preeklamsia berat? Karena berdasarkan data 33-40% angka kematian ibu itu disebabkan oleh preeklamsia berat atau eklamsi, di mana diagnosis preeklamsia tidak tergantung pada proteinuria. Preeklamsia yaitu tekanan darah lebih dari 140/90 mm Hg dan ada minimal satu dari gejala berikut. Misalnya proteinuria dipstiknya lebih dari positif 1 atau disertai adanya nyeri kepala hebat, nyeri ulu hati, dan gangguan penglihatan. Nah, berdasarkan data tersebut, maka saya tertarik nih untuk membahas tentang bagaimana sih menangani preeklamsia berat ini, terutama di bidan-bidan desa atau di tingkat puskesmas Poned sebelum melakukan rujukan ya. Oke, selanjutnya di sini kita harus tahu dong arti dari preeklamsia berat. Nah, preeklamsia berat ini jika ada salah satu dari misalkan tekanan darahnya itu lebih dari 160/110 mm Hg, kemudian proteinurianya lebih dari positif 1, kemudian ditandai nyeri kepala hebat, adanya gangguan penglihatan dan nyeri epigastrium. Oke. Kalau misalkan ada salah satu dari tanda tersebut, sudah bisa dipastikan kita dapat mendiagnosa bahwa pasien tersebut menderita preeklamsia berat, dan kita harus antisipasi dong dengan penanganan yang harus kita lakukan agar apa? Agar tidak terjadi eklamsia atau ibunya mengalami kejang. Oke, kita bahas lagi ya. Bagaimana cara penata laksanaannya? Nah, di sini ada dosis dan cara pemberian MGSO4. Untuk cara yang pertama yang kita bahas sering kita pakai yaitu kita lakukan loading dose 4 gram MGSO4 40% dalam 100 cc NaCl atau RL. Kemudian harus kita habiskan dalam waktu 15 menit sampai 30 menit atau sekitar 70 tetes per menit. Kemudian untuk maintenance dose-nya itu dilakukan sebanyak 6 gram MGSO4 40% dilarutkan dalam 500 cc RL atau NaCl dan dihabiskan dalam waktu 6 jam atau sekitar 20-30 tetes per menit. Kemudian pastikan kita harus awasi dong volume urinnya, frekuensi napasnya jangan sampai terlalu lambat atau terlalu cepat, dan kemudian refleks patelanya. Nah, di sini saya punya pasien nih. Pasiennya datang itu tensi awal 179/105 mm Hg. Untuk nadinya dia masih aman ya, 68 kali per menit. Kemudian saya pastikan nih saturasi oksigennya masih bagus atau enggak. Ternyata masih bagus dong. Saturasi oksigennya masih 99%, aman ya. Setelah itu kita pastiin ini tanda yang lainnya. Nah, ekstremitasnya ada pembengkakan edema kaki enggak. Ternyata di pasien ini memang dia itu udah bengkak sekali gitu, terlihat tanpa disentuh pun memang kakinya sudah terlihat bengkak. Nah, nggak pakai lama dong, kita pastiin untuk cek protein urinnya. Nah, kita cek protein urin dengan lama pencelupan itu sekitar 30 detik sampai 1 menit ya. Setelah itu akan terlihat tuh dia muncul hasilnya. Nah, setelah ada hasilnya kita lihat di alat protein sticknya itu biasanya sudah ada ya, jadi kita bisa membandingkan bagian mana. Kemudian kita lakukan penata laksanaan untuk si ibunya dengan inform konsen kepada bapaknya. Kemudian di sini kita juga harus memastikan bahwa si ibu diberikan obat nifedipin atau Dopamed. Setelah itu dilakukan pemasangan kateter agar apa? Agar pemantauan urinnya mudah dilakukan melalui DC ini. Nah, setelah itu baru kita lakukan tata laksana dengan MGSO4. Yang kita pakai di sini MGSO4-nya 40% ya. Jadi dosisnya akan berbeda dengan yang 20%.
Untuk loading dose memakai MGSO 4 40%, kita pakai dosis awal itu 4 gram atau sekitar 10 ml di dalam 100 cc RL atau NaCl. Kemudian kita habiskan tadi dalam waktu 15 menit atau 30 menit, kurang lebih tetesannya sekitar 40 sampai 60 tetes per menit ya. Kemudian kita pantau karena pemberian ini akan menyebabkan si ibunya merasa panas di bagian dada. Anjurkan untuk banyak minum. Nah, setelah selesai kita lanjutkan dengan dosis maintenance-nya. Maintenance-nya sama, kita pakai MGSO 4 40% sebanyak 6 gram atau 15 ml. Biasanya satu kemasan itu untuk satu pasien ya. Nah, setelah itu kita motivasi keluarga untuk melakukan rujukan ke tingkat paskes yang lebih tinggi, misalnya ke Ponek atau ke rumah sakit yang sudah pasti ada dokter SPOG-nya. Video ini saya buat untuk share pengalaman saya sebagai bidan Ponet. Mudah-mudahan bermanfaat. Ambil yang baiknya dan tinggalkan yang gak baiknya. Jika ada yang salah, mohon dibahas di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.